Perkenalkan, nama saya Tri Ananda. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang legenda asal mula terjadinya Danau Toba. Ceritanya yaitu pada zaman dahulu kala di suatu desa, tepatnya di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba. Hari-harinya dia menghabiskan di ladangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkadang lelaki tersebut pergi ke sungai yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Nah, pada suatu sore hari, setelah pulang dari ladangnya, Toba bergegas ke sungai untuk memancing ikan agar dapat dimakannya nanti malam. Dan sesaat tibanya di sungai tersebut, Toba pun langsung melemparkan umpannya ke sungai untuk mendapatkan ikan. Karena sudah terlalu lama tidak ada yang memakan umpannya, Toba pun merasa kesal dan bersiap-siap untuk pulang karena hari telah sore. Dan seketika keberuntungan memihaknya, yaitu umpan tersebut berhasil mendapatkan seekor ikan yang sangat besar. Hati Toba yang tadinya kesal menjadi bahagia karena mendapatkan ikan yang sangat besar. Dan kemudian ikan tersebut disimpan di wadah yang besar, kemudian dibawanya pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Toba pun ingin bersiap-siap membakarnya, akan tetapi kayu bakar di dapurnya tersebut sudah habis, dan terpaksa Toba turun ke kolong rumahnya untuk mengambil kayu bakar, dan setelah itu bergegas ke dapur lagi untuk melanjutkan aktivitas membakar ikannya. Dan pada saat di dapur tersebut, Toba pun dibuat kaget karena ikan yang ada di dalam wabah tersebut, maksud saya ikan yang ada di dalam wadah tersebut menghilang dan digantikan dengan beberapa keping emas. Melihat kejadian itu, Toba merasa aneh dan berlari ke kamarnya. Setelah itu, tak sampai di situ, Toba pun dibuat kaget juga dikarenakan di kamar tersebut terdapat seorang perempuan dengan rambut panjang terurai yang menghadap ke cermin. Dan Toba dibuat terpesona seketika perempuan tersebut membalikkan badannya menghadap Toba. Dalam hati, Toba berkata dia tidak pernah melihat wanita secantik dan semenarik itu sebelumnya. Dan malam itu mereka akrab. Mereka berbincang-bincang tentang perempuan ini yang menjadi jelmaan ikan karena dikutuk. Setelah mereka berbincang-bincang, Toba pun berniat melamar perempuan tersebut, dan perempuan tersebut mengiyakan. Akan tetapi ada satu syarat, di mana Toba harus bersumpah seumur hidupnya untuk tidak mengungkit asal usul istrinya nanti, bahwa istrinya merupakan jelmaan manusia ikan atau siluman ikan. Dan Toba pun mengiyakan, dan akhirnya mereka menikah. Dan setahun kemudian mereka dikaruniai anak bernama Samosir. Samosir ini dimanjakan oleh ibunya sehingga tumbuh menjadi anak yang bertabiat kurang baik dan juga pemalas. Nah, pada suatu hari ibunya menyuruh Samosir pergi ke ladang untuk mengantarkan makanan untuk Toba. Awalnya Samosir menolak, akan tetapi ibunya memaksa, dan mau tidak mau Samosir pun mengiyakan. Dengan perasaan kesal dia pun berjalan menuju ke ladangnya. Di tengah perjalanan tersebut, Samosir merasa lapar, dan mau tidak mau dia memakan makanan tersebut yang seharusnya untuk ayahnya Toba. Dan pada saat itu Samosir pun memakannya dan hampir habis, dan dia pun mengantarkan sisa makanan tersebut kepada ayahnya.
Toba di ladangnya sudah sangat marah karena dia sudah sangat lapar dan istrinya terlambat memberikan makanan atau mengantarkan makanannya. Saat tibanya itu Samosir memberikan makanan tersebut kepada ayahnya, akan tetapi ayahnya sangat marah ketika melihat nasi yang dibawanya itu sudah separuh atau hampir habis, dan emosi Toba tidak terbendung lagi dikala Samosir mengaku bahwa dia sendiri yang memakannya. Nah, di situ Toba melanggar janjinya atau sumpahnya kepada istrinya, dan dia mengatakan kepada Samosir bahwa dia adalah anak ikan. Mendengar perkataan tersebut, Samosir pun berlari menuju rumahnya dengan menangis terseduh-seduh. Dan sampainya di rumah, Samosir pun menceritakan kepada ibunya tentang cacian dan makian tersebut kepada ibunya. Ibunya pun merasa kecewa karena Toba sudah melanggar janjinya untuk tidak mengungkit masa lalunya. Dan ibunya pun menyuruh Samosir untuk berlari ke bukit yang sangat dan memanjat pohon yang sangat tinggi itu. Kemudian Samosir pun mengiyakan dan bergegas pergi. Lalu ibunya pun berlari menuju sungai, dan setibanya di sungai dia melompat dan berubah menjadi ikan besar. Dan pada saat itu pula turunlah hujan lebat disertai petir yang bersahut-sahutan. Lama kelamaan desa tersebut diguyur hujan hingga air sungai pun meluap dan sekarang menjadi danau, dan orang-orang pada zaman dulu hingga sekarang menyebutnya Danau Toba, dan pulau yang di tengah-tengah itu bernama Pulau Samosir. Itulah tadi cerita singkat dari saya. Apabila ada kata yang salah atau suara-suara yang mengganggu pendengar, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.